Selamat pagi buat Bapak, Ibu, guru yang profesional. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan presentasi problematika dan evaluasi implementasi UBD di lembaga formal sebagai waka kurikulum. Sebelum kita presentasi, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Gubernur datang mencari aspirasi, masyarakat kecil inginkan solusi. Izinkan saya memulai presentasi, semoga nanti mendapatkan apresiasi. Terima kasih. Yang menjadi tim saya menyampaikan presentasi yaitu Ibu Diana Elrada Tarihoran, Ibu Penny Yunike Nenggolan, dan Rizka Anissa, dan saya sendiri Johannes Simorangkir, dan teman saya juga ya Ibu Tiara. Terima kasih, itulah teman-teman perkenalan dari kami. Langsung saja kami membahas presentasi yang pertama. Yang pertama yaitu tugas dan fungsi waka kurikulum. Waka kurikulum adalah orang yang bertugas untuk membantu kepala sekolah mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi kurikulum yang digunakan di sekolah. Adapun tugas dari waka kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan kebijakan mutu standar SKL atau isi, proses dan penilaian. Dan yang kedua, menyusun program mengatur pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Dan yang ketiga, menyusun pembagian tugas guru dan jadwal pembelajaran. Nah, dan fungsi waka kurikulum adalah untuk memastikan bahwa kurikulum di sekolah sesuai dengan standar pendidikan yang berlaku dan diimplementasikan dengan baik dan terus diperbaiki agar dapat memberikan pengalaman belajar yang berkualitas bagi siswa. Problematika. Dalam problematika ini kami memiliki 5 problematika dalam waka kurikulum. Yang pertama yaitu perencanaan, waktu, budaya sekolah, referensi, dan keterlaksanaan. Dan pengertian dari kelima problematika ini akan dipaparkan oleh teman-teman saya. Dan waktu dan tempat saya berikan kepada mereka untuk menyampaikan hasil yang mereka pahami. Baik, terima kasih kepada saudara moderator yang telah memberikan saya waktu. Di sini saya akan menjelaskan bagian problematika, yaitu perencanaan, di mana kesulitan yang dihadapi yaitu untuk mendesain ataupun menciptakan ide atau memunculkan ide-ide besar yang berisikan tujuan jangka panjang ke depannya akan seperti apakah kerangka UBD ini ke depannya seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian budaya sekolah. Perencanaan UBD merupakan kerangka berpikir baru yang membutuhkan penyesuaian untuk semua orang melakukan format kerja yang sama. Mengubah pola pikir merupakan hal yang sulit dilakukan, utamanya mengubah apa yang telah menjadi ketetapan dalam waktu yang lama. Jadi salah satu masalah ataupun problem yang mungkin dihadapi oleh waka kurikulum yaitu mengenai budaya sekolah, karena akan sangat sulit rasanya untuk mengubah pola pikir yang telah lama dilakukan ataupun yang telah dilakukan dalam waktu yang lama seperti itu. Jadi salah satu kesulitannya itu adalah bagian budaya di mana tidak semua orang mampu dengan cepat bekerja sama melakukan format kerja yang sama antara satu dengan yang lainnya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari Saudari Feni terkait problematika penerapan kerangka understanding by design di lembaga formal, di mana kelompok kami berperan sebagai wakil kepala kurikulum. Adapun problematikanya yaitu referensi dan waktu. Referensi maksudnya di sini rujukan terkait penerapan kerangka understanding by design masih sedikit, dan understanding by design ini juga dapat dikatakan masih baru, dan di Indonesia masih sedikit yang menerapkannya. Dan seperti yang kami ketahui juga bahwa buku-buku mengenai understanding by design ini sudah banyak, tetapi masih dalam bahasa Inggris. Sehingga tentu saja sebagai wakil kepala kurikulum membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengkaji dan memahami tentang perancangan, pengembangan maupun penerapan kerangka understanding by design ini. Nah, problematika selanjutnya yaitu problematika terkait waktu. Sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa untuk menerapkan pendekatan understanding by design secara maksimal ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Salah satu alasannya understanding by design ini masih baru hadir di pendidikan Indonesia. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Dari problematika itu terdapat solusi yang kami berikan. Nah, solusi yang pertama dalam perencanaan. Nah, dalam perencanaan, solusinya waka kurikulum dapat berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru, dan waka lain dengan membentuk suatu kelompok untuk merencanakan kerangka UBD agar mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Nah, yang dimaksud dengan berkolaborasi ini adalah
maksudnya saling bekerja sama, bukan hanya sesama guru, pendidik, namun juga bisa bekerja sama dengan kepala sekolah, saling berdiskusi bagaimana cara merancang kerangka UBD dalam pembelajaran dengan baik. Nah, itu dia solusi yang pertama dalam perencanaan. Nah, solusi untuk budaya sekolah. Nah, solusi budaya sekolah, kita dapat mengajak kelompok kecil guru untuk mengembangkan kerangka berpikir UBD dalam prosesnya. Guru dapat saling memperbaiki satu sama lain melalui kelompok kecil tersebut, diharapkan dapat mengajak kelompok besar kemudian untuk bersama-sama menerapkan UBD. Nah, yang dimaksud dengan membuat kelompok kecil dengan guru-guru, ini maksudnya adalah para guru dalam merancang perancangan kerangka UBD, guru dapat saling berdiskusi bagaimana cara membuat kerangka perencanaan UBD. Nah, dari hasil diskusi itu, para guru dapat bertukar pikiran, saling mengoreksi bagaimana hasil yang telah mereka buat. Nah, setelah kerangka berpikirnya telah selesai, guru yang membuat tersebut dapat mencoba atau mempraktikkan dalam skala yang kecil. Yang dimaksud dengan skala kecil ini adalah sesama guru. Jadi, guru dapat mengimplementasikan sebagai percobaan pertama apakah kerangka pembelajaran UBD yang dibuat sangat cukup baik diterapkan dalam proses pembelajaran. Nah, setelah dari kelompok kecil, jika sudah menghasilkan bagus, maka guru dapat menerapkannya dalam kelompok besar. Nah, dalam kelompok besar ini bisa kita maksudkan yaitu bersama dengan peserta didik. Apakah dari hasil kelompok kecil yang pertama tadi, apakah sama dengan ketika diterapkan di kelompok besar? Nah, itu dia yang dapat saya sampaikan. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan terkait solusi untuk waktu, referensi, dan keterlaksanaan. Nah, sebagai yang kita tahu, maka kurikulum secara umum memiliki tugas untuk membantu kepala sekolah menangani urusan-urusan yang berkaitan dengan kurikulum agar tujuan, visi, dan misi yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, untuk solusi dari masalah waktu, di sini kelompok kami menyatakan bahwa maka kurikulum dapat menyiapkan ataupun membuat jadwal timeline agar kepala sekolah ataupun bagian dari sekolah lain dapat mengikutinya dalam rangka mengarahkan dan menerapkan bagian-bagian anggota sekolah untuk merancang dan menggunakan UBD sebagai rancangan kurikulum. Jadi diharapkan dengan waktu ataupun timeline yang telah dijadwalkan akan ada ketersediaan waktu bagi para guru ataupun bidang-bidang sekolah lainnya untuk dapat mengikutinya demi menerapkan dan mengarahkan rancangan UBD sebagai kurikulum. Nah, selanjutnya ada referensi. Referensi ini dapat berupa banyak hal seperti artikel, buku, jurnal, ataupun bagian sekolah juga dapat mengundang praktisi guru untuk membuat sebuah seminar terkait UBD sehingga para guru ataupun bagian sekolah yang belum memahami tentang penggunaan UBD ataupun implementasi UBD dapat lebih memahaminya melalui seminar tersebut. Dan waka kurikulum juga dapat memperbanyak referensi baik melalui jurnal, artikel, buku dari perpustakaan ataupun sumber-sumber yang telah tersebar di internet. Selanjutnya keterlaksanaan, di mana waka kurikulum diharapkan dapat mengawasi pelaksanaan UBD sebagai kurikulum yang dirancang ataupun diterapkan oleh para guru ataupun bidang sekolah lainnya pada pembelajaran, apakah sesuai ataupun telah terlaksanakan dengan baik, dengan efektif dan fleksibel, apakah berjalan lancar atau tidak. Maka kurikulum juga harus menyediakan referensi ataupun bahan ajar, bank soal, perangkat-perangkat lainnya sebagai referensi asesmen ataupun sebagai referensi lain yang diperlukan guru agar implementasi ataupun penerapan UBD pada sekolah dapat terlaksana dengan baik. Penyediaan bank soal, bahan ajar, ataupun perangkat lain sebagai referensi asesmen untuk para guru juga disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Dapat kami simpulkan bahwasanya kepala sekolah selaku pemimpin lembaga pendidikan diharapkan mampu memberikan program-program mutu pendidikan yang lebih baik lagi dan meningkatkan kedisiplinan terhadap
warga sekolah, Wakakurikulum hendaknya harus terus belajar untuk mengupayakan dan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dan dapat membantu kepala sekolah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam meningkatkan mutu pendidikan serta diharapkan memperhatikan standar penilaian sehingga dapat berjalan secara maksimal membuat model pengembangan kurikulum yang terstruktur sehingga lebih mudah diimplementasikan.